Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan dan kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, berikan pengertian yang baru, supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini sudah sampai di kitab Pengkhotbah. Dan kita akan mulai Pengkhotbah pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca kitab Pengkhotbah pasal yang pertama bisa menimbulkan dua macam kesan yang berbeda kutub. Di kutub pertama ada kesan putus asa, tidak ada pengharapan dan kebingungan. Di kutub berlawanan ada kesan ingin mencari tahu, bertanya-tanya dan tidak menerima. Pernyataan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia memunculkan pro dan kontra. Kita akan belajar saudara tentang hal ini. Mengapa pengkhotbah menyebut segala sesuatu adalah sia-sia? Apa maksudnya? Kalau kita membaca keseluruhan kitab Pengkhotbah, barulah kita akan mengerti bahwa kesia-siaan dan ketidakbermaknaan hidup terjadi bila kita hidup tanpa Tuhan. Apakah itu mengacu pada pekerjaan atau kesenangan, kebijaksanaan atau kekayaan, kekuasaan, hiburan, kehidupan dan kematian, semuanya dianggap sia-sia dan tidak berharga ketika Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Seluruh kitab Pengkhotbah ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan dikecualikan dari keberadaan seseorang, manfaat dari hikmat, pembelajaran dan semua pencapaian menjadi sia-sia. Prestasi yang luar biasa, harta yang berlimpah, pekerjaan yang hebat, dan berbagai keahlian, serta keberhasilan terbukti pada akhirnya hanyalah kesia-siaan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam kitab Roma bahwa seluruh ciptaan ada dalam kesia-siaan karena dosa dan konsekuensinya. Namun oleh karena kasih karunia Allah, maka kita manusia tidak mengalami kesia-siaan, tidak mengalami kebinasaan, melainkan keselamatan dan kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, premis dari kitab Pengkhotbah adalah benar sehubungan dengan tidak adanya hal yang dapat dikejar atau diperoleh di bumi ini yang dapat memberikan kepuasan abadi bagi jiwa manusia. Kalau bukan karena sebuah ayat yang terselip dalam kitab Pengkhotbah, seluruh pernyataan di dalam kitab ini bisa menjadi sangat menyedihkan bagi siapapun yang membacanya. Namun dengan satu ayat, kita mengerti kebenaran bahwa hidup tidak akan pernah sia-sia bersama Tuhan. Ada satu tujuan dan alasan dari keberadaan kita di bumi ini. Kitab ini saudara diakhiri dengan kata-kata dalam pasal 12 ayat 13-14 bahwa setelah semua yang didengar, kesimpulan dari hal ini adalah takutlah akan Tuhan dan taatilah perintahnya, karena ini adalah kewajiban seluruh umat manusia. Sebab semua perbuatan kita akan dibawa ke pengadilan Allah, dan disitulah nanti akan nampak siapa yang akan menuju kesia-siaan kekal dan siapa yang akan menerima kehidupan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah berkat dan sekaligus kesempatan yang diberikan Tuhan agar kita pakai dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk keinginan dan kepuasan hawa nafsu kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan
dengan melakukan kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap ada selama-lamanya. Mari jangan berpegang pada yang sementara, supaya hidup kita tidak sia-sia, tapi melekatlah pada yang kekal, yaitu Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia, melainkan penuh dengan makna dan mengalami anugerah hidup yang kekal. Tiada yang sia-sia di dalam Tuhan Yesus. Bersama Dia, hidup kita berarti. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa kehidupan di luar Tuhan adalah sia-sia, tapi kehidupan kami di dalam Engkau penuh dengan makna. Semua pencapaian, keberhasilan, semua keahlian, kepandaian kami, semua hal yang kami miliki, yang dapat kami capai di dunia ini adalah kesia-siaan tanpa Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti bahwa hanya bersama Tuhan dan hanya di dalam Engkau saja kehidupan kami penuh dengan makna, dan kami tidak mengalami kesia-siaan hidup. Hidup kami berarti, dan kami mengalami anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk mengerti akan tujuan keberadaan hidup kami di dunia ini, bahwa kami hendaknya selalu hidup takut akan Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, melayani-Mu lewat apapun yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam profesi kami, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu menolong kami untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi keadaan yang ada saat ini. Tuhan yang melalukan pandemi, dan membuat semuanya kembali menjadi normal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.